hujan sesah yo. Tak tahu bae hujan teh. Bersama Bapak Guru, bersama Pak Gurunya di Cendol. Setiap harinya para siswa SD dan SMP Kampung Cegong, Desa Ranca Pinang, Cimanggu, Pandeglang harus seberangi sungai untuk berangkat atau pulang dari sekolah. Saya nagede deh bos, Mereka bahkan harus berenang jika air sungai meluap karena hujan. Dengan mulai masuknya musim penghujan di mana sering terjadi hujan lebat, apa yang dilakukan para siswa ini sangatlah berbahaya. Kepala Desa Ranca Pinang menuturkan jembatan penyeberangan yang biasa digunakan para siswa untuk menyeberang dirobohkan dan sedang dibangun jembatan baru. Sempat dibangun jembatan darurat namun roboh diterjang banjir. Ya, karena jembatan yang biasa diseberangi itu dibongkar karena posisinya tepat dengan jembatan yang sekarang sedang dibangun. Namun sebetulnya kemarin Kadus dengan masyarakat bareng-bareng membangun jembatan darurat, tapi terhantam banjir. Makanya terpaksa anak-anak sekolah kemarin menyeberangi sungai pada saat banjir. Pihak desa kini tengah membangun jembatan alternatif agar para siswa tak lagi menyeberangi sungai untuk bersekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 warung makan di samping Mapolres Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi terbakar. Besarnya kobaran api sempat membuat warga dan anggota polisi panik. Ada sampai Polres. Contoh muda-mudi. Kebakaran melanda 2 warung makan yang berada tepat di samping Polres Maros di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga dan anggota polisi yang berada di sekitar lokasi sempat panik saat melihat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian dapur serta atap bangunan. Sebagian warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya dan mengevakuasi barang-barang dari dalam warung. Tiga armada pemadam kebakaran Maros dengan 23 personil diturunkan ke lokasi kebakaran. Tidak butuh waktu lama, api berhasil dipadamkan dan tidak sempat meluas ke bangunan lain di sampingnya. Mampu tiba di sini kurang lebih 10 menit. Oke, berarti tadi dipadamkan kurang lebih berapa menit waktu diperlukan untuk? Tidak sampai 10 menit sudah tuntas. Nah, kalau tadi yang terbakar ini di bagian mananya Pak, awal sumber apinya? Di bagian dapur. Tadi sementara memasak memang atau bagaimana? Sementara memasak. Oh. Diduga api berasal dari dapur salah satu warung yang sedang digunakan memasak. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai diperiksa polisi sebagai tersangka pencemaran nama baik, selebgram Lisa Mariana tidak ditahan. Diperiksa selama 5 jam, Lisa mengaku dicecar 44 pertanyaan. Selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri Jumat siang. Ini merupakan kali pertama Lisa diperiksa sejak menyandang status tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, Lisa mangkir pada panggilan pemeriksaan pertama dengan alasan sakit. Lisa mengaku dicecar 44 pertanyaan oleh penyidik. Sementara itu, usai diperiksa, Lisa tidak ditahan. Menurut penyidik Bareskrim Polri, alasan Lisa tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Lancar, bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dah itu aja. Ya, terima kasih. Kita mengikuti dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Cyber Bandung dan kita juga terima kasih. Ya, kedepannya kami siap untuk kooperatif dan menjalanin bagaimana nanti muara perkara ini.
Sementara itu, usai diperiksa, Lisa tidak ditahan. Menurut penyidik Bareskrim Polri, alasan Lisa tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penetapan tersangka diperkuat hasil tes DNA yang menunjukkan anak Lisa bukan anak kandung Ridwan Kamil. Bareskrim Polri menetapkan selebgram sekaligus mantan model majalah dewasa Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan status tersangka terhadap Lisa Mariana dilakukan pada 14 Oktober 2025 setelah penyidik menemukan bukti cukup. Sebelumnya, nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadi dengan Ridwan Kamil. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Kemudian Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ulah geng motor kian brutal dan meresahkan warga. Geng motor bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku juga merusak kaca mobil. Aksi penyerangan kelompok geng motor Garek 26 Sukatani terhadap warga di wilayah Pleret, Purwakarta, Jawa Barat meresahkan warga. Selain di Pleret, para pelaku juga melakukan penyerangan dan merusak kaca spion mobil warga di daerah Sukatani, Purwakarta. Hah? Siapa? Kamu? Polisi berhasil menangkap 3 pelaku di daerah Yogyakarta dan 1 di daerah Sukatani, Purwakarta. Selain itu, petugas sita atribut geng motor dan 2 senjata tajam. Dan kami berhasil menangkap 4 pelaku. Yang pertama, kami berhasil amankan di wilayah Sukatani, yaitu yang masih kategori anak-anak. Sedangkan 3 lainnya kami berhasil lakukan penangkapan di daerah Sleman, Yogyakarta. Saat ini keempat anggota geng motor tersebut mendekam di sel tahanan Polres Purwakarta untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi Bang Jago kerap meresahkan. Seorang preman mengancam dengan senjata tajam terhadap petugas restoran. Pelaku mengaku cemburu karena korban dituduh selingkuhan istrinya. Tanpa ada menggoyang, jangan tumpang dia dah. Ada tumpang dia bang. Tumpang dia, itu itu. Jangan tumpang dia dah. Ya bang. Aksi premanisme yang dilakukan oleh seorang pria di kawasan Siteba, Kota Padang, Sumatera Barat terekam CCTV. Pria yang dikenal sebagai preman pasar memasuki sebuah restoran makanan siap saji sambil menenteng sebilah parang. Di sana pelaku langsung menodongkan senjata tajam ke leher petugas restoran. Pelaku juga sempat mengancam akan membunuh korban. Kepada korban, pelaku menuduh korban telah menjalani asmara dengan istrinya yang saat ini kabur dari rumah. Akibat gesekan senjata tajam milik pelaku, korban mengalami luka di bagian pelipis kiri. Kamu mau lawan sama saya? Enggak bang. Terus dia todong itu bang, mulutnya. Dia menodongkan kemana? Ini bang, sini namanya bang. Terus dari sini bang, dari sini bang.
Terus begini nih bang. Korban kini telah melaporkan tindakan premanisme ini ke pihak kepolisian Polresta Padang. Korban berharap polisi dapat segera mengamankan pelaku karena kerap membuat resah warga di daerah tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bekasi, Jawa Barat bantah ada dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap karyawati. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan selidiki kasus ini. Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa RDA, pegawai SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat masih dalam penyidikan polisi. Penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta rekaman kamera CCTV. Dalam narasi rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban mengalami kekerasan fisik dan verbal serta pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh MKP atasan korban. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban yang tak terima melaporkan atasannya ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, Muhammad Kevin Pradana, Kepala SPPG Bekasi Selatan, membantah semua tuduhan korban. Bisa saya jelaskan, kemarin itu saya megang tangan dia, itu bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi secara normal. Sebelumnya, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Sebelumnya, video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang suami diduga menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi ASN di Kabupaten Aceh Singkil. Terkait hal ini, kedua pihak akan dipanggil Pemkab Singkil dan akan dirujuk. Video seorang perempuan menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil kemudian memanggil suami perempuan yang viral tersebut untuk klarifikasi. Nah, terkait hal itu kami memang masih mendengarkan klarifikasi ya sepihak dari pihak suami. Memang kenapa diproses, karena menurut ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PP 94 ya tahun 1921 tentang manajemen pegawaian, ya setiap ASN untuk proses perceraian itu wajib izin dulu dari atasan secara tertulis, kemudian nanti atasan itu bisa langsung mengajukan kepada BKSDM sebelum bercerai. Dan kalaupun dia misalnya tidak melakukan itu, nanti pasti pihak Mahkamah Syariah akan mengembalikan kepada instansi yang terkait. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depan pihaknya akan panggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.